Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan menerangkan hasil presentasi dari praktikum metalurgi saya dengan dosen pengampu yaitu Dr. Iketut Adiatmika, STMT. Saya Muhammad Feki dengan NIM akhiran 007. Baik, untuk pembahasan dalam presentasi saya yaitu ada tension, ada hardness, ada impact, dan metalografi. Yang pertama itu aja uji tarik yaitu tension. Uji tarik adalah metode pengujian dalam pengujian bahan mekanis untuk penentuan karakteristik bahan. Tergantung pada materialnya, pengujian digunakan sebagai metode standar sesuai dengan standar masing-masing untuk penentuan kekuatan luluh, kekuatan tarik, regangan putus, dan sifat material lainnya. Terlihat pada gambar di bawah bahwasanya ada objek spesimen yang ditarik dari sisi atas dan bawah secara vertikal dan terjadi regangan pada pusat atau tengah-tengah dari spesimen tersebut. Lalu untuk kurva tegangannya sendiri itu yang pertama ada tegangan teknik. Nah, tegangan teknik ini kita ambil dari sigma sama dengan P per A awal, lalu ada regangan tekniknya itu E sama dengan L dikurangi L awal dibagi L awal. Lalu modulus Youngnya ada E sama dengan omega dibagi E. Bisa dilihat dari keulatannya sebelah kanan tingkat deformasi plastis dialami oleh material sebelum patah, yaitu ada sama seperti tadi E sama dengan L min L0 dibagi L0 dikali 100. Dan untuk reduction area-nya juga sama A awal dikurangi A akhir lalu dibagi dengan A awal dikali 100. Masih pada kurva tegangan dan regangan sebenarnya yaitu ada omega sama dengan P dibagi A. Lalu untuk regangan sebenarnya yaitu E sama dengan Ln dibagi L0 ya, L awal. Untuk model grafiknya tegangan dari pada material tersebut yaitu bisa kita lihat dari kurva di bawah ini bahwasanya stres yang terjadi itu sangat tinggi. Untuk elastisitasnya terjadi sangat cepat, lalu ketika sudah di puncak terjadi kelambatan pada material sebesar E sama dengan L min L0 dibagi L0. Baik, untuk uji tarik yaitu ada suhu, keulutan dan ketangguhan meningkat, lalu tegangan luluh dan modulus elastisitas menurun, deformasi membentuk material dengan kecepatan tinggi, membentuk material dengan kecepatan rendah, dan pengepres mekanis, pengepres hidrolik. Tekanan hidrostatik, peningkatan tekanan hidrostatik secara substansial meningkat regangan pada patah, baik untuk bahan ulet maupun getas. Untuk radiasi memiliki efek merugikan pada deformasi plastis karena meningkatkan tegangan luluh, tegangan tarik, dan tegangan kekerasan. Uji kekerasan adalah uji material yang umum digunakan untuk memeriksa indikasi umum tentang kekuatan material dan ketahanan terhadap goresan. Nah, untuk uji kekerasan ini ada beberapa metode pengujian yang menggunakan bahan dan bentuk indikator yang berbeda gitu loh. Jadi di sebelah kiri itu ada microfikers, hardness, lalu di sebelah kanan ada
Rockwell hardness. Bisa kita lihat perbedaan dari segi fisik alat tersebut ya. Baik, untuk uji kekerasan Brinell test, pengujian penekanan bola baja atau tungsten karbida berdiameter 10 mm pada permukaan dan beban 500 sampai 1500 atau 3000 kg. Pengujian ini menghasilkan bilangan kekerasan Brinell yang tergantung pada material yang diuji. Lalu ada Rockwell test, pengukuran kedalaman penetrasi, lakukan diameter indentor, ditekan ke permukaan, pertama dengan beban kecil dan kemudian dengan beban besar. Perbedaan kedalaman penetrasi inilah yang menjadi ukuran kekerasan material. Lalu ada uji Vickers test. Vickers test uji kekerasan piramida menggunakan indentor berlian berbentuk piramida dan beban berkisar 1 kg hingga 120 kg. Knop test. Knop test adalah ujian kekerasan mikro, oleh karena itu sangat cocok untuk spesimen yang sangat kecil atau sangat tipis. Untuk material yang rapuh seperti karbida, keramik, dan kaca. Lalu ada scleroscope and lab test, adalah tes di mana terindentor tertutup dalam timer indentor tertutup dalam tabung kaca dijatuhkan ke spesimen dari ketinggian tertentu. Mohs hardness test ini didasarkan pada kemampuan dari suatu bahan untuk menggores yang lain. Lalu ada short test atau durometer. Kekerasan adalah bahan karet, plastik, non-logam, dan elastis. Umumnya diukur dengan metode ini menggunakan durometer. Lalu ada hot hardness, tes kekerasan material pada suhu tinggi. Lalu ada hardness and strength, ketahanan material terhadap lekukan permanen. Uji impact, pengujian ini bertujuan untuk menguji kecenderungan logam untuk patah, getas, dan untuk mengukur energi impact atau istilah lainnya yang disebut Notch toughness, mengukur ketangguhan logam terhadap takiknya. Ya, bisa kita lihat dari gambar di bawah. Di sini ada spesimen berukuran 4 cm. Lalu di belah bagian tengah dibuat lekukan atau garis di bagian tengah sedalam 3 mili. Nah, setelah itu spesimen ditaruh pada alat dengan posisi horizontal, lalu diberi beban dari belakang sehingga membentuk lekukan pada spesimen. Lalu yang selanjutnya ada metalografi. Metalografi adalah perpaduan ilmu yang mempelajari tentang struktur mikroskopis logam dan paduan menggunakan mikroskop optik, mikroskop elektron atau jenis mikroskop lainnya. Kinerja dan sifat material ditentukan oleh struktur mikro. Dengan menganalisis struktur mikro material terhadap kinerja dan keandalan saat digunakan dapat dipahami dengan lebih baik. Pemotongan pada metalografi yaitu sepotong besar logam harus dipotong menggunakan gergaji berlian. Pemotong harus dilakukan hati-hati karena pemotongan dengan abrasif sangat beresiko untuk rusak. Pemasangan ini diperlukan untuk meningkatkan sampel di proses lebih mudah.
Nah, untuk pengasahan yang dilakukan mencapai kehalusan spesimen sesuai dengan yang diinginkan gitu. Jadi di sebelah kanan ini ada proses kita memperhalus facing atau bagian permukaan pada suatu spesimen menggunakan amplas ya. Itu ada amplas 500 grade, 1000 grade dan 1500 grade ya. Lalu ada etching etching proses mengungkapkan detail mikrostruktur yang tidak terlihat hanya pada proses pemolesan. Jadi pada proses ini kita mencelupkan hasil spesimen yang telah kita amplas ke dalam cairan ya. Dan ini hasil dari metalografi secara mikroskopis, kurang lebih seperti ini bentuknya daripada permukaannya. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau kekurangan dari presentasi yang saya sampaikan, mohon maaf, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, om swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua.